Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tafsir Al-Munir ya, atau tafsirun Nawawi. At-Tafsir Munir li Mu'alimit Tanzil. Sekarang surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Demi waktu duha, atau ketika matahari mulai naik sepenggal ya, atau kalau di dalam tafsirnya wa huwa awwalun nahar hina tarfa'us syams wa talqa sama'iha, artinya awal siang ketika matahari itu mulai terbit, artinya ketika matahari mulai muncul itu sudah tandanya waktu sholat duha. Jadi sholat duha dimulai semenjak matahari keluar, sudah ada sinar-sinar matahari, maka itu sudah dimulai untuk bisa melakukan sholat duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila sunyi. Malam itu kalau dulu, kalau sekarang kan malam itu enggak gelap, karena di sini gelap ya, au adlim wa aswad. Artinya benar-benar sudah gelap benar gitu, sudah mulai malam. Makanya setelah sholat maghrib sudah malam, sudah gelap benar. Kalau zaman sekarang kan nggak gelap karena banyak lampu, tapi kalau zaman dulu gelap benar. Nah, ini ukurannya ke zaman dulu. Artinya meskipun sekarang andai kata meskipun ada lampu, ketika di mana tempat yang nggak ada lampu habis sholat maghrib biasanya udah gelap. Seperti itu. Maka itu sudah disebut malam. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini ada kisah ya yang dimaksud ini. Jadi asbabun nuzulnya Wad-duha ini, di waktu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa hari gitu ya, nangis terus, sedih terus baginda Nabi. Bahkan disebutkan di sini itu sampai berapa hari beliau nangis terus, karena ada 2-3 hari wahyu itu nggak turun-turun gitu, sehingga sedih baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi ini banyak kecaman dari diolok-olok lah sama orang-orang Quraisy di waktu itu ya. Jadi gimana Muhammad itu, terutama ada yang menyebutkan di sini Fajaat Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil imra'atun Abi Lahab. Arti ini Ummu Jamil ini istrinya Abi Lahab. Jadi dari kelompok-kelompok musuh-musuh baginda Nabi yang tidak suka baginda Nabi sudah diolok-olok baginda Nabi. Artinya aduh Muhammad, Tuhanmu nggak mungkin dia itu suka lagi kepadamu. Buktinya itu nggak datang-datang lagi, katanya nggak ada wahyu turun-turun lagi. Makanya baginda Nabi keluar dari Madinah di waktu itu, cari tempat yang sunyi, yang sepi, lalu duduk di salah satu pohon baginda Nabi itu, lalu nangis baginda Nabi. Ya Allah, kata baginda Nabi, apakah engkau marah padaku ya Rabb sehingga wahyu-wahyu nggak turun? Apakah engkau sudah tidak mencintai aku lagi ya Rabb? Saking nangisnya baginda Nabi bisa menggetarkan arsy. Jadi bergetar arsy, malaikat pun nangis di waktu itu. Lalu Jibril dengar kalau baginda Nabi itu nangis. Kenapa kekasih Allah ini, kenapa sih Muhammad ini? Maksudnya Jibril seperti itu di sini ya. Akhirnya Jibril turun, mendekatlah ke baginda Nabi Muhammad SAW, dicari, ternyata baginda Nabi ketemu di bawah pohon. Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kekasih Allah, maka mengapa engkau menangis? Nah, kata beliau, kata malaikat Jibril seperti itu, kenapa kau menangis? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat wajahnya dan melihat ke langit. Beliau dengan muka yang gimana ya, ada rasa-rasa takut ya. Jadi ketakutan itu bukan karena takut dengan malaikat Jibril ya. Jadi mengangkat wajahnya perlahan-lahan, yang angkat wajahnya baginda Nabi sambil menetes air mata yang sudah jubahnya baginda Nabi sudah basah gara-gara tangisan baginda Nabi, karena merasa Allah sudah tidak cinta lagi kepada baginda Nabi. Nah akhirnya baginda Nabi, wahyu mengatakan baginda Nabi, wahyu tidak turun, karena wahyu itu nggak turun gitu. Beberapa hari ini wahyu nggak ada turun.
Jadi aku takut dia itu tidak mencintai aku lagi. Jadi Allah takut, khawatirnya baginda Nabi, Allah tidak mencintai baginda lagi. Aku takut beliau itu marah, aku takut beliau itu nggak cinta lagi ke aku. Itu maksudnya baginda Nabi. Jadi Jibril langsung naik. Dengan ada perkataan baginda Nabi yang seperti itu, langsung baginda Nabi Jibril itu naik menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Jibril, ya Allah, Muhammad sedang sedih ya Allah karena wahyumu belum turun. Jadi beliau Muhammad tuh merasa kau sedang marah kepada Muhammad dan kamu benci Muhammad. Itu kata Muhammad, katanya seperti itu. Jadi Allah langsung memerintahkan Jibril, turunlah. Turunlah Jibril, bawa kabar dariku, bawa firmanku untuk Muhammad, untuk kekasihku. Nah, seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunlah Wadduha ini, surat Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi seperti itu. Lalu Rasulullah menangis tambah jadi Rasulullah ketika menyampaikan firman yang telah malaikat Jibril sampaikan, bahwasanya ada firman Allah, wahyu Allah lagi turun lagi gitu. Jadi nangis, cuman nangis yang kali ini adalah nangisan rasa senangnya baginda Nabi, rasa bahagianya baginda Nabi, bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan baginda Nabi, Allah nggak benci, Allah nggak marah gitu. Lalu beliau sujud, baginda Nabi sujud dan berkata dalam sujudnya, ya Allah, katanya, Engkau tidak pernah meninggalkanku ya Rabb. Aku hanya takut kehilangan cintamu aja ya Rabb. Coba ya. Jadi yang ditakutkan oleh baginda Nabi, takut kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Bukan kayak sekarang ya, menangis karena takutnya kehilangan cintanya seorang manusia kepada manusia. Tapi baginda Nabi tidak pernah takut kehilangan cintanya dari manusia, tapi baginda Nabi selalu takut kehilangan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Lalu Rasulullah tersenyum dan berbisik sendiri, aku tidak sendiri ternyata. Nah, kata baginda Nabi, aku ternyata nggak sendirian. Ternyata Allah selalu bersamaku. Nah, seperti itu. Makanya bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, jika engkau merasa Allah jauh darimu, jadi merasa perasaan kita, atau terkadang kan gini, bahkan baginda Nabi ini begini, ada salah satu seseorang di waktu itu merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga didatangi oleh baginda Nabi, dipeganglah dadanya oleh baginda Nabi, pegang oleh baginda Nabi dadanya. Setelah dipegang, tidak cuma engkau, kata baginda Nabi. Meskipun baginda, meskipun engkau ya Rasul, iya sama. Semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu dan tergantung rahmat Allah. Sudah, jangan putus asa tentang dikabul dan tidak dikabulnya doa, diterima dan tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah pasti akan pasti kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbentuk apapun. Jadi yang penting kita itu bagaimana berharap kepada Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata begini, jika engkau merasa Allah jauh darimu atau sedang sedih, sedang kecewa, engkau sedang kecewa, jangan malah engkau jauhi Allah, jangan malah engkau tinggalkan Allah. Ketika engkau merasa jauh dari Allah, merasa seakan-akan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, keinginan kita tidak terwujud, jadi seakan-akan kecewa, jangan seperti itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi bacalah surat Ad-Duha, ia adalah pelukannya untuk jiwa yang sedang letih. Surat Ad-Duha adalah pelukannya jiwa yang sedang lelah, jiwa yang sedang capek, seperti itu. Maka begitu indahnya ketika kita lakukan, dipraktekkan dengan kita bagaimana membawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, agar supaya Allah memberikan apa yang diinginkan oleh kita. Artinya tidak setiap yang diinginkan kita Allah kabulkan di dunia, tapi pasti Allah akan berikan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam.